Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Syamalisaka dari TLM 2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang helminthes. Helmintologi adalah ilmu yang mempelajari parasit berupa cacing. Berdasarkan taksonomi, helmi dibagi menjadi dua, yaitu nemathelminthes atau cacing gilik dan platyhelminthes, yaitu cacing pipih. Stadium dewasa cacing yang termasuk nemathelminthes berbentuk bulat memanjang dan pada potongan transversal tampak rongga badan dan alat-alat dengan kelamin terpisah. Soil transmitted helminth atau STH yaitu nematoda yang dalam siklus hidupnya untuk mencapai stadium infektif, memerlukan tanah dengan kondisi tertentu. Adapun jenis-jenis soil transmitted helminth yaitu yang pertama cacing gelang atau Ascaris lumbricoides. Penyebaran hospes dan habitat Ascaris lumbricoides adalah nematoda terbesar parasitisasi usus manusia. Di Indonesia frekuensinya tinggi berkisar antara 20-90%. Hospes definitifnya hanya manusia. Cacing dewasanya berhabitat di rongga usus halus dan menimbulkan penyakit yang disebut askariasis. Morfologi dan siklus hidup telur yang belum dibuahi yaitu berbentuk lonjong khas, tidak dibuahi telur Ascaris lumbricoides. Secara khas berukuran 85-95 mikrometer dengan 38-45 mikrometer. Telur yang dibuahi berkembang menjadi bentuk infektif dalam waktu kurang dari 3 minggu. Bentuk infektif tersebut bila tertelan manusia menetas di usus halus. Larvanya menembus dinding usus halus menuju pembuluh darah atau saluran limfe, lalu dialirkan ke jantung, ke paru, kemudian naik ke trakea, dan menuju faring, sehingga menimbulkan rangsangan berupa batuk yang menyebabkan larva tertelan ke esofagus, lalu menuju ke usus halus berubah menjadi cacing dewasa. Sejak telur matang tertelan sampai cacing dewasa bertelur diperlukan waktu kurang lebih 2-3 bulan. Gejala klinis. Gejala yang ditimbulkan pada penderita dapat disebabkan oleh cacing dewasa dan larva. Yang pertama yaitu stadium larva, yaitu kerusakan pada paru-paru yang menimbulkan gejala yang disebut sindroma Lover yang terdiri dari batuk-batuk, eosinofil dalam darah meningkat. Selanjutnya yaitu stadium dewasa. Biasanya terjadi gejala usus ringan pada infeksi berat. Dapat terjadi malabsorpsi yang memperberat malnutrisi karena perampasan makanan oleh cacing dewasa. Bila cacing dewasa menumpuk dapat menimbulkan ileus obstruksi. Selanjutnya yaitu cacing cambuk atau Trichuris trichiora. Penyebaran hospes dan habitat Trichuris trichiora disebut juga sebagai cacing cambuk karena pada stadium dewasa cacing menyerupai gagang cambuk. Cacing dewasa berhabitat di usus besar seperti kolon dan caecum. Morfologi dan siklus hidup cacing ini mudah dikenal dengan bentuknya yang spesifik seperti cambuk. Di bagian depan seperti benang sepanjang 3/5 dari seluruh tubuh dan terdapat esofagus yang sempit. Di bagian belakang tebal berbentuk seperti gagang cambuk sekitar 2/5 panjang badan. Mempunyai kulit tebal kecoklatan dengan 2 sumbat di kedua ujungnya. Setiap hari dapat dihasilkan telur sekitar 3.000-10.000 yang berbentuk guci atau sitrun dengan ukuran 50 mikron. Kulit luar berwarna kekuning-kuningan dan kulit dalam transparan. Telur yang dibuahi dikeluarkan dari hospes bersama tinja. Telur tersebut menjadi matang dalam waktu 3-6 minggu. Dalam lingkungan yang sesuai, yaitu tanah yang lembah dan teduh. Telur matang ini mengandung larva dan merupakan bentuk infektif yang akan menimbulkan infeksi bila hospes menelan telur matang. Larva keluar melalui dinding telur dan masuk ke dalam usus halus. Sesudah menjadi dewasa, cacing turun ke usus bagian distal dan masuk ke daerah kolon atau sekum. Masa pertumbuhan mulai dari telur tertelan sampai cacing dewasa sekitar 30-90 hari. Patofisiologi dan gejala klinis pada infeksi berat terutama pada anak cacing tersebar di seluruh kolon dan rektrum. Kadang-kadang terlihat di mukosa rektrum yang mengalami prolapses akibat mengejangnya penderita pada waktu defekasi. Cacing ini memasukkan 11 kepalanya ke dalam mutosa usus.
hingga terjadi trauma yang menimbulkan iritasi dan peradangan mukosa usus. Di tempat pelekatannya dapat terjadi perdarahan. Di samping itu, cacing ini juga mengisap darah hospesnya sehingga dapat menyebabkan anemia. Selanjutnya yaitu cacing tabung. Ensiklostoma duodenale dan Necator americanus. Diperkirakan hampir 25% dari dunia populasi terinfeksi dengan cacing tambang. Morfologi dan siklus hidup. Cacing dewasa berukuran kecil, silindris, berbentuk gelondong, dan berwarna putih kelabu. Bila sudah mengisap darah, cacing segar berwarna kemerahan. Necator americanus lebih kecil dari Ensiklostoma duodenale. Cacing ini relatif mempunyai kutikula yang tebal. Yang pertama yaitu duodenale betina dalam suatu hari bertelur 10.000 butir, sedangkan N. americanus 9.000 butir. Telur dari kedua spesies ini tidak dapat dibedakan dalam waktu 3-5 hari. Larva menjadi lebih panjang dan kurus dengan mulut tertutup dan runcing. Larva ini disebut filariform yang infektif dan dapat hidup di tanah dengan suhu optimum dalam waktu 2 minggu, dan larva ini akan mati bila kemarau atau banjir. Daur hidupnya sebagai berikut, yaitu telur, larva rhabditiform, larva filariform, menembus kulit, kapiler darah, jantung kanan, paru, bronkus, trakea, laring, usus halus. Infeksi terjadi apabila larva filariform menembus kulit. Infeksi A. duodenale juga dapat terjadi dengan menelan larva filariform. Seekor cacing A. duodenale mengisap darah dalam suatu hari 0,2 sampai 0,3 ml, sedangkan N. americanus hanya 0,05 sampai 0,1 ml. Patofisiologis dan gejala klinis. Gejala nekatoriasis dan ankylostomiasis antara lain yaitu stadium larva. Bila banyak larva filariform sekaligus menembus kulit, maka akan terjadi growth itch. Infeksi secara oral menyebabkan penyakit, makanya dengan gejala mual, muntah, iritasi faring, batuk, sakit leher, dan serak. Selanjutnya itu stadium dewasa. Gejala tergantung pada spesies dan jumlah cacing dan keadaan gizi penderita. Pada infeksi kronik atau berat terjadi anemia, hipokrom, mikrosister. Di samping itu juga terdapat kosinofilia. Cacing tambang biasanya tidak menyebabkan kematian, tetapi daya tahan tubuh berkurang dan prestasi kerja turun. Pencegahan dan pemberantasan soil transmitted helminth. Adapun upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan infeksi STH antara lain yaitu memutuskan daur hidup dengan cara defekasi di jamban, menjaga kebersihan air bersih yang cukup di jamban untuk mandi dan cuci tangan secara teratur. Selanjutnya memberi pengobatan massal dengan obat antihelmintik yang efektif, terutama kepada golongan rawan. Dan selanjutnya yaitu penyuluhan kepada masyarakat menjadi penting sekali dan dititik beratkan pada perubahan kebiasaan dan menyebabkan sanitasi lingkungan yang baik. Dengan demikian, keadaan endemi dapat dikurangi sampai angka kesakitan yang tinggi dapat diturunkan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dari penjelasan saya dapat dimengerti. Dan apabila ada pengucapan nama yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.